Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami ya Tuhan. Di mana ya Tuhan kami akan mendengarkan firman Engkau. Buka hati pintu kami ya Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman Engkau dengan baik. Buka pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengingat firman Engkau Tuhan, dan menyimpannya di dalam hati kami. Pimpin kami dalam setiap langkah hidup kami. Ampuni kami, kuduskan kami, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang belajar taat. Melepaskan sesuatu yang diperoleh dengan susah payah biasanya sangat sulit. Akan teringat berbagai perjuangan dan pengorbanan untuk mendapatkannya. Namun, tidak demikian dengan Abraham. Ketika ia berusia 75 tahun, Allah memintanya meninggalkan negerinya dan berjanji menjadikannya bangsa yang besar. Itu dapat kita baca dalam Kejadian pasal 12 ayat 4. Serta olehnya semua kaum di muka bumi akan diberkati. Padahal kita tahu istrinya Abraham, yaitu Sarah, mandul dan sudah tua. Tetapi janji Tuhan mulai digenapi dengan lahirnya Ishak saat Abraham berumur 100 tahun. Itu kita baca dalam Kejadian pasal 21 ayat yang kelima. Saat Ishak beranjak remaja, ujian besar dihadapi Abraham ketika Allah memintanya mempersembahkan putranya yang satu-satunya. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini terdapat di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang kedua. Abraham taat dan tanpa protes melakukan apa yang Tuhan minta. Padahal pergumulan 20 tahun untuk memperoleh Ishak tidak membuatnya mengutamakan dirinya atau anaknya, lalu menomorduakan Tuhan. Penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa ia melakukannya karena iman, sebab ia tahu bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang dari kematian. Ini dapat kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 17 atau 19. Jadi, ketaatan Abraham berasal dari pengenalannya akan Tuhan dan relasinya yang intim dengan Dia. Abraham belajar taat pada Allah melalui proses yang panjang, disertai jatuh bangun, hingga kemudian ia menjadi bapa semua orang percaya. Ini terdapat dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-11. Jika kita tidak mengenal Allah, tentu saja mustahil menaati Dia. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengerti bahwa Tuhan adalah Allah yang menciptakan, yang mengasihi, yang menebus kita. Kasih-Nya yang sempurna telah dinyatakan melalui pengorbanan Kristus. Dengan demikian, seperti Abraham, kita pun dapat berjalan dalam iman untuk menaati Dia. Dikatakan bahwa pengenalan yang benar akan Allah akan berbanding lurus dengan ketaatan kita melakukan kehendak-Nya. Jadi, untuk belajar taat seperti Abraham, kita harus terlebih dahulu mengenal Tuhan kita. Abraham mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan.
Abraham mengenal Tuhan dengan baik dan Abraham taat tanpa protes. Mungkin hal ini kedengarannya mudah, tetapi pada waktu kita ingin melakukannya, belum tentu kita dapat melakukannya. Tetapi asalkan kita mempunyai iman seperti Abraham dan percaya bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, dan kita tidak mengutamakan diri kita dan tidak menomorduakan Tuhan, tetapi menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan tetap taat di hadapan Tuhan. Kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan seperti Abraham. Karena ketaatannya, Abraham diberkati. Ketika mulai diminta Allah meninggalkan negerinya, Abraham percaya dan taat. Ketika Tuhan mengatakan dia akan mempunyai keturunan seperti pasir, Abraham juga percaya dengan iman dan taat, sehingga janji itu digenapi pada waktu Abraham berumur 100 tahun dan memperoleh Ishak. Kiranya mari kita belajar taat seperti Abraham. Kita harus mengenal Tuhan kita, mempunyai relasi yang intim dengan Dia. Walaupun ini hanya harus melalui suatu proses, tetapi asalkan kita iman percaya, maka Tuhan akan berkati ketaatan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, supaya kami boleh belajar taat seperti Abraham. Taat apapun yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, dalam rencana Engkau dalam hidup kami, sehingga kami percaya dengan iman dan menomorsatukan Engkau dalam hidup kami, taat kepada Engkau, supaya kami punya hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.